Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat 16 tahun sudah pasca gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam. Peristiwa dahsyat yang menelan sekitar 160.000 korban jiwa tersebut telah mencatat sejarah sebagai bencana alam yang paling mematikan dalam satu abad terakhir. National Geographic mencatat bahwa tinggi tsunami yang menerjang sekitar 30 meter. Tsunami Aceh terjadi akibat gempa magnitudo 9,1 yang terjadi di lepas pantai barat Sumatera Utara. Secara keseluruhan, ada 14 negara yang terkena dampak dari tsunami dengan mencapai korban sekitar 230.000 jiwa. Pemerintah Aceh menetapkan 26 Desember sebagai hari libur daerah. Peristiwa ini tentunya meninggalkan duka yang amat mendalam untuk kita semua, terutama para korban. Namun, setelah 16 tahun sejak tsunami melanda, Aceh dan sekitarnya terus berbenah. Semua wilayah, baik di kota dan pedesaan, sudah tertata. Begitu juga dengan semua infrastruktur yang ada. Mereka terus bergerak dan bangkit untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi. Di balik peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan tempat-tempat lainnya, terselip beberapa fakta unik yang kami akan rangkum di antaranya. Pertama, Masjid Raya Baitur Rahman tetap kokoh saat terjangan tsunami. Masjid Baitur Rahman merupakan ikon dari kota Banda Aceh. Masjid ini merupakan pusat pembelajaran tempo dulu. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriah atau tahun 1612 Masehi. Pada saat gempa dan tsunami menerjang Aceh, Masjid Baitur Rahman masih tetap tegak kokoh berdiri. Sementara bangunan di sekitarnya rata dengan tanah akibat bencana tersebut. Namun, keajaiban atas izin Allah mungkin telah terjadi, sehingga Masjid Baitur Rahman bisa tetap tegak berdiri dan menjadi saksi bisu akan kedahsyatan hempasan gelombang tsunami. Banyak para korban yang bisa selamat karena berlindung di masjid. Bahkan, beberapa dari mereka menuturkan bahwa air tsunami tersebut tidak mampu untuk melewati Masjid Baitur Rahman. Kedua, Martunis, bocah yang bertahan selama 21 hari. Martunis adalah seorang bocah yang selamat dari terjangan tsunami setelah terombang-ambing di lautan selama 21 hari. Pada saat gempa yang berkekuatan 9,1 skala Richter tersebut terjadi, Martunis sedang bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Arus deras yang menghantam perkampungannya
menyeret Martunis dan ia pun terpisah dari ibu dan juga ketiga saudaranya. Setelah terombang-ambing dalam pekatnya gelombang, kemudian ia meraih sebuah kasur dan naik ke atasnya. Kemudian pindah bergelantung pada sebatang pohon yang hanyut. Martunis bertahan hidup selama 21 hari dengan memungut makanan dan juga air mineral yang terseret oleh gelombang. Pada hari ke-21, dua orang pria yang sedang mencari keluarganya di daerah tersebut menemukan Martunis. Martunis pun langsung membuat wartawan dari Sky News yang kala itu sedang meliput bencana tsunami di kawasan Deah Raya. Saat itu Martunis juga sedang menggunakan kostum timnas Portugal bernomor punggung 10. Lantas ia pun dijuluki sebagai bocah ajaib. 3. Kubah Penyelamat. Saksi bisu dari dahsyatnya terjangan tsunami yang melanda Aceh di kala itu adalah berpindahnya kubah masjid berbobot 80 ton di desa Gurah, Pekanbadak, Aceh Besar. Kubah yang kini dikenal dengan nama Masjid Al-Tsunami ini dulunya merupakan sebuah kubah dari sebuah masjid jamik di desa Lam Tengah, Pekanbadak, Aceh Besar. Saat gelombang tsunami menerjang, bangunan masjid rusak dan hanya menyisakan kubah masjid berdiameter 4 x 4 meter. Kubah tersebut terbawa arus sejauh 2,5 km dan terdampar di desa Gurah. Berpindahnya kubah ini di luar nalar manusia. Beredar beberapa cerita yang menyebutkan bahwa kubah tersebut diangkat oleh salah satu ulama besar Aceh bersama dengan ketiga muridnya hingga berpindah posisi. Kubah tersebut juga disebut sebagai kapal penyelamat karena saat gelombang menerjang, banyak orang-orang yang menyelamatkan diri dengan naik ke atas kubah tersebut. Warga juga menemukan beberapa kitab suci Al-Quran di sekitaran lokasi kubah. Saat ini, Al-Quran yang telah hancur tersebut disatukan dalam sebuah wadah kaca. 4. Kapal Apung Tsunami Aceh. Kapal PLTD Apung adalah merupakan salah satu situs tsunami yang paling terkenal di kota Banda Aceh. Ramai wisatawan yang ingin membuktikan langsung kedahsyatan ombak tsunami yang mampu menyeret kapal seberat 2.600 ton dari laut ke darat sejauh 4 km. Sebelum tsunami, kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Ulele. Lokasi kapal ini sekarang berada di daerah Gampong Punge, Blangcut, Banda Aceh. Menjadi saksi bisu sejarah, kapal ini kemudian menjadi monumen peringatan tsunami. Sejak April 2012, area ini dipagari besi setinggi 1,5 meter. Beberapa fasilitas ditambah seperti jembatan, prasasti, dan ruang dokumentasi. Di bagian paling atas, terdapat jam bundar yang merujuk angka 0755 WIB yang merupakan waktu terjadinya tsunami di kala itu. Di bagian bawah berisi prasasti yang berisi nama-nama desa dan juga korban jiwa. Kelima, Museum Tsunami Aceh. Museum Tsunami Aceh dibangun untuk mengenang bencana gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Museum ini juga menyimpan berbagai bukti kedahsyatan tsunami serta sebagai pusat pendidikan dan juga tempat perlindungan darurat ketika tsunami terjadi. Salah satu tempat yang menarik perhatian para pengunjung adalah Sumur Doa, sebuah ruangan dengan nama-nama korban tsunami yang tertulis rapi pada dinding dan juga langit-langit, serta kaligrafi asma Allah pada puncaknya. Museum Tsunami didesain oleh Ridwan Kamil selaku mantan wali kota Bandung yang memenangkan sayembara yang diselenggarakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias pada Agustus 2007. Jika dilihat dari atas, museum tersebut merefleksikan gelombang tsunami. Namun, jika dilihat dari bawah atau tampak depan,
Bangunan tersebut seperti sebuah kapal penyelamat dengan geladak yang luas. Demikianlah tadi ulasan serta fakta-fakta unik tentang peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Aceh di tahun 2004 silam. Kini, Aceh telah bangkit lagi dari keterpurukan, sebuah kota yang banyak belajar dari masa-masa kepahitan. Aceh berbenah dan terus maju dengan tatanan serta pola-pola kesyariahannya. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari ulasan tadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.